Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan sehingga pada petang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang terbaik, yang mulia, tempat yang berkah, tempat yang diturunkannya sakinah, dinaungi oleh sayapnya para malaikat, yaitu masjid, dan di majelis yang dimuliakan, yaitu majelis ilmu. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya tuntas pembahasannya, maka kami akan melanjutkan pembahasan yang belum selesai atau yang belum tuntas dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Nak, aku ajarkan kepadamu beberapa untai kalimat. Ini pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kala itu Ibnu Abbas seusia kalian nih, jadi hitungannya remaja, ya, muda tapi masih belia, ya. Kalau dalam bahasa kita ya remaja. Maka bayangkan teman-teman, nasihat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada kalian atau kepada umumnya kita semua yang ada di sini. Apa beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan atau nasihatkan? Pelajaran apa yang beliau ajarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan kepada kita semua? Yang pertama adalah ihfadillaha yahfadkah. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kemudian nasihat yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Nah, ini yang kemarin kita bahas, selesai kita sampaikan di hari Senin yang lalu, di mana singkatnya
menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti menjaga Allah Subhanahu wa taala atau menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara apa? Kita sebagai hamba-Nya Allah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka ini termasuk dari menjaga Allah Subhanahu wa taala atau menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita bisa menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, maka Allah akan menjaga kita. Menjaga apa? Menjaga diri kita, menjaga fisik kita, menjaga harta kita, menjaga keturunan kita. Sebagaimana kemarin yang kami sampaikan, diantaranya yaitu surah Ar-Ra'd ayat ke-11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat secara bergiliran, mereka memiliki tugas atau diberikan tugas untuk apa? Menjaga orang-orang beriman. Dari mana? Dari depan dan dari belakang. Jadi kalau kita menjaga haknya Allah dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, maka Allah akan menjaga. Bentuk penjagaannya Allah diantaranya yaitu Allah akan mengirimkan malaikat yang secara bergiliran akan menjaga kita, orang-orang beriman, ya. Allah perintahkan itu secara khusus. Masya Allah. Kemudian kalau Allah menjaga keturunan kita, Allah menjaga harta kita, maka bisa dilihat nanti di surah Al-Kahfi. Nanti teman-teman akan melewati kisah di mana dua anak yatim yang memiliki rumah sudah reot, ya, rumah peninggalan orang tuanya ini sudah reot, sudah mau ambruk, ya, ditinggali oleh dua anak yatim, orang tuanya sudah nggak ada. Lah, dua anak yatim ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena keyatimannya, dan di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-82, wa kana abuhuma shalihan. Ternyata dua anak yatim ini punya orang tua yang salih. Dan bahkan kalau kemudian kita buka kitab tafsir yang menjelaskan dari surah Al-Kahfi ayat ke-82, maka di situ kita dapati ada salah satu penjelasan yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan abuhuma sholih itu adalah kakeknya. Jadi karena kakeknya soleh, maka sampai cucunya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Rumah dua anak yatim ini sudah reot. Yang jadi masalah, anak ini tinggal di lingkungan atau tinggal di perkampungan yang cuek bebek, gak ono sing gagas, pelit. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan dua nabi sekaligus untuk membangunkan rumah dua anak yatim ini, untuk memperbaiki rumah dua anak yatim ini. Yang pertama adalah Nabi Musa, yang kedua adalah Nabi Khidir. Walau ada pendapat lain Nabi Khidir bukan Nabi, tapi ada pendapat Nabi Khidir juga termasuk dari Nabi. Karena sejatinya jumlah Nabi itu banyak, bukan hanya 25 itu yang diabadikan Allah dalam Quran. Jumlah Nabi itu ratusan ribu. Cuman yang diabadikan berapa? 25 dalam Al-Quran.
Ya. Kemudian Nabi Khidir, Nabi Musa datang, kemudian apa? Hendak membangunkan rumah dua anak yatim yang sudah riot ini, peninggalan dari orang tuanya. Kenapa itu dibangunkan? Dan yang bangun langsung Nabi. Lah kalau rumah kita ini yang bangun kuli. Tapi kalau kulinya atau orang yang bangun rumahnya dua anak yatim yang punya orang tua yang soleh, kakek yang soleh, dia dijaga oleh Allah, diistimewakan oleh Allah sampai rumahnya reot, maka Allah hadirkan dua nabi sekaligus, Allah hadirkan dua orang istimewa yang mulia sekaligus, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa, untuk kemudian dibangunkan kembali. Kenapa? Di antaranya adalah ternyata di dalam tanah atau di bawah tanah di dalam rumah itu terkubur harta peninggalan dari orang tuanya. Harta karun nih ya. Tapi bukan harta korun nih ya. Nah, jadi memang sengaja orang tuanya ini ngubur hartanya di bawah tanah di dalam rumah tersebut dengan harapan soalnya anakku gede dia bisa menemukan itu dan bisa dipakai untuk kehidupannya. Maka kemudian untuk menjaga itu, untuk menjaga anak keturunannya dan untuk menjaga hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala jaga dia, Allah lindungi dia, Allah kirimkan dua nabi sekaligus untuk kemudian membangunkan rumah tersebut. Kenapa kok dikata masyarakatnya pelit? Nah, kan kita tahu sendiri ya, mbok yo dienake kerja bakti untuk membangunkan rumah anak yatim ini. Toh ini anak yatim, gak ada orang tuanya, gak ada yang ngopeni ya. Kok yo tidak ada kerja bakti untuk kemudian yuk guyub rukun untuk kemudian menegakkan atau merenovasi atau memperbaiki. Pelit yang kedua, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir ketika membangunkan rumah itu, kok ya nggak ada warganya yang inisiatif untuk apa? Nyugui. Loh, kalau di sini perumahan sini ada kerja bakti kan setidaknya ada 1-2 warga atau warga rembuk kemudian walaupun ini yang garap tukang misal, tapi kemudian yuk piye carane tukangnya ini ya kopen gitu ya, kasih minum kah, kasih gorengan kah, kasih makan kah, kan gitu. Tapi yang terjadi dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir tidak demikian. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi walau demikian Allah jaga dirinya, Allah jaga keturunannya, Allah jaga hartanya. Kalau dia mau menjaga haknya Allah, kalau dia mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan wajibkan kepadanya. Jadi teman-teman ini mondok nyantri ini dalam rangka apa? Menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan yang apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu lebih gampang kalau di pondok, teman-teman. Betul enggak? Teman-teman itu bisa sholat tahajud tiap hari itu gampangnya kalau di pondok. Bisa rutin menghafal Quran itu gampangnya kalau di pondok. Betul enggak? Ya. Dan belajar kesederhanaan itu gampangnya kalau di pondok. Makanya kalau di pondok itu mangane enak terus, itu saya malah nggak suka. Pondok itu yo tempatnya lapar, tempatnya sedikit tidur, ya, tempatnya belajar. Karena kemuliaan ada di dua itu. Kalau teman-teman ini pengen mulia, teman-teman pengen dimuliakan Allah, ditinggikan derajatnya, satu, harus sedikit tidurnya, yang kedua, harus sering laparnya. Maksudnya apa? Bangun malam sholat tahajud, dan yang kedua adalah banyak puasa. Dan kalau makan sederhana saja. Ya, makanya kalau di pondok makanannya kok istimewa itu, wah ini tutup pondok nih, wah gitu ya, insyaallah.
Pondok iki semangane sithik dikrempul wong akeh kan ngono ya. Wah itu pondok tenan ya, ngrasake pondok tenan itu masyaallah. Ya, ora ketang mok lawe ya wis ngono ya. Masyaallah. Jadi teman-teman kalau di pondok kok kemudian lauk pauknya itu lauk pauk yang sederhana, ya memang itulah pondok. Ya, itulah pondok. Bukan boarding school ya. Pondok ya kayak gitu, mengajarkan kesederhanaan. Ya. Bukan asrama, teman-teman di pondok, di panti, ya memang seperti itu kesederhanaan. Kalau setiap harinya makannya makan sederhana, begitu suatu saat makan enak, bersyukur dah. Wah ya Allah, piring iso resik ngono kan ya. Wis rasa dadak ngisayong ate didilat-dilat piringnya ngono kae. Ya Allah. Akhirnya apa? Mengajarkan tentang rasa syukur, bersyukur atas nikmat Allah. Nah, teman-teman pengen jadi anak muda, remaja yang soleh, itu gampangnya ya di pondok, sudah. Makanya teman-teman ada di pondok, ada di panti, itu luar biasa, alhamdulillah, bersyukur. Begitu teman-teman jadi anak soleh, kira-kira orang tua ikut seneng enggak? Ikut seneng. Orang tua ikut untung enggak? Ikut untung. Kenapa? Orang tua akan mendapatkan aliran pahala ketika anaknya di pondok tahajud, anaknya di pondok ngafal Quran, anaknya di pondok puasa, itu orang tua dapat aliran pahala di rumah. Kalau sudah meninggal, orang tua dapat aliran pahala itu di kuburnya. Loh teman-teman, kalau di pondok itu bisa terjaga sholat 5 waktunya tepat waktu, fi awali waktiha. Nek ngantek telat, nah biasa ya toh. Saya dulu kan ya pernah di pondok ya, telat-telat ana mlayu sik muter ping pira ya gitu. Ya. Ini jangan kemudian dianggap keras, ini namanya disiplin. Saya suka terkadang prihatin orang tua yang kemudian apa, banyak protesnya ke pondok, banyak protesnya ke guru, banyak protesnya ke ustadz, tapi janjane nek anake ora di sekolah ke openono dhewe, ajarono dhewe, nang omah ya wong tuane ra iso dadi guru. Coba kemarin pas waktu Covid, orang tua banyak yang stres enggak? Stres, begitu anaknya libur sekolah, kemudian anaknya belajar di rumah, wong tuane judeg. Itu yang dirasakan oleh ustadz ustadzah, itu yang dirasakan oleh guru di pondok, di panti, di sekolahan. Itu rasane ngajari ngopeni anake wong to dudu anake dhewe itu lho ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian anak itu di rumah, wong tuane, saya juga ragu-ragu apakah wong tuane ya bakal nggugah tahajud. Nek anak-anake di rumah apa ya bakale wong tuane ngoyak-ngoyak anake sinau ngapal Quran. Kalau anake di rumah apa ya wong tuane ngoyak-ngoyak salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya. Wong tuane anake nang omah itu wong tuane terkadang apa? Emeh gugah anake salat subuhe mesakne yo. Wah ketoke kesel iki. Itu. Tapi nek ning pondok, ratangnya sholat subuh gebyur ya, gebyur banyu suwen ya. Bismillah. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang penting sekali yang namanya pondok, penting sekali yang namanya panti, penting sekali yang namanya boarding school, penting sekali yang namanya asrama sebagai apa? Uzlah. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini perlu yang namanya uzlah, memisahkan diri, ya kan itu ya, untuk kemudian mendapatkan pendidikan Islam yang baik. Dan orang tua hendaknya kemudian memuliakan gurunya, ya, memuliakan gurunya. Makanya dulu saya pernah ngajar di Kutab.
kalau penerimaan siswa baru itu yang pertama kali kita tanyai, kita minta komitmennya malah dari orang tuanya. Bu, Pak, nanti di sini anaknya duduknya nggak di kursi, duduknya lesehan loh. Nanti kalau di sini anaknya kok susah diatur, nanti kita pakai pukul. Setiap guru wajib bawa rotan. Nanti tetap nggak langsung pukul, kita tetap ada nasihat dan sebagainya. Nanti di sini sehari harus hafal sekian lembar. Nah itu kan, nek orang tuanya setuju komitmen, anaknya silahkan masukkan di sini. Kalau enggak ya sudah, silahkan sekolahkan di luar sana, jangan di sini. Itu jadi sekolah nggak usah takut-takut amat gitu. Kenapa? Karena yang namanya ustadz ustadzah akan tahu kapan harus agak membentak, kapan harus dengan pukulan ringan. Ya, jadi bukan kok kemudian gurune pengen nggawa rotan terus anaknya digebuki terus ya ndak ya. Semuanya ada fikih yang mengatur ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah teman-teman berada di panti, teman-teman berada di pondok dalam rangka apa? Menjadikan diri ini baik, menjadikan diri ini soleh, yang dengan kesolehan itu maka Allah akan jaga kita, Allah akan jaga harta kita, dan Allah akan jaga anak keturunan kita. Nah gitu. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, kalau mau cari pasangan maka cari yang baik agamanya dulu. Penting ya, baik agamanya dulu. Sebab berarti dia bisa menjaga haknya Allah. Lah kalau haknya Allah bisa tertunaikan, bisa terjaga, maka haknya kepada pasangannya juga akan bisa dia tunaikan. Tapi kalau kewajibannya kepada Allah berantakan, ya haknya kepada pasangan juga akan berantakan. Oke. Kemudian yang kedua, Allah akan menjaga apa? Allah akan menjaga agamanya, sebagaimana di surah Yusuf ayat ke-24, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a annahu min ibadinal mukhlasin. Teman-teman sudah tahu ya kisahnya Nabi Yusuf yang diajak untuk berbuat yang tidak baik dengan seorang wanita, istri dari seorang raja. Kemudian Allah jaga agamanya Nabi Yusuf, Allah palingkan, yang sehingga kemudian Nabi Yusuf bisa menghindari, bisa menjauh dari perbuatan tersebut. Ini semata-mata penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah penting ini teman-teman. Maka biasanya orang kalau dekat sama Allah, orang kalau soleh itu kalau mau buat maksiat itu terkadang dialang-alangi. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nek wong wis ahli maksiat, ayo wis rasa dadi dialang-alangi, lost doll ya. Kemudian yang kedua tadi ya nasihatnya, jagalah Allah, niscaya kau dapati Allah akan berada di hadapanmu. Ini maksudnya apa? Jalan hidup kita ini akan dibimbing oleh Allah. Jalan hidup kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sehingga apa? Kita akan senantiasa berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang lurus itu jalan Allah, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Ya, di sini ada yang namanya salihin? Ada? Enggak ada ya? Terus bukan jalannya orang-orang yang siapa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu ngerti yang benar tapi nggak mau ngelakoni.
ngerti yang benar tapi nggak mau mengimani, ngerti yang benar tapi nggak mau ngamalkan, itu namanya orang Yahudi. Maka Allah murkai orang-orang yang janjane tahu mana yang benar tapi dia nggak mau mengamalkan, nggak mau melakukan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Yahudi itu tahu persis Nabi Muhammad itu Nabi Rasul, tapi nggak mau beriman. Kenapa? Karena bukan dari keturunannya, gengsi. Kemudian orang yang tersesat, dhalin, siapa yang tersesat? Nasrani. Kenapa? Dia beribadah tanpa ilmu. Kalau orang Yahudi tahu ilmu tapi nggak ngamalkan. Tapi kalau orang Nasrani dia beribadah tanpa ilmu. Jadi ini penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga. Apa nasihat yang ketiga? Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah. Kemudian wa idasta'anta fasta'id billah. Nasihat yang selanjutnya adalah apabila engkau meminta, maka minta langsung kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Langsung minta sama Allah, langsung doa sama Allah. Ya. Maka enaknya Islam tuh gini nih. Ya. Kita punya akses langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga kalau kita memiliki permintaan, keinginan, kebutuhan, atau kita ingin memohon pertolongan, maka bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan sabar dan salat. Maksudnya sabar itu apa, teman-teman? Yang dimaksud sabar itu yang pertama, diterima dengan lapang dada dulu, diterima dengan keridhaan dulu. Kalau diuji Allah, maka kul, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang yang sabar, tidak berkeluh kesah, rakakan sambat, rakakan rewel. Apa yang menimpa dirinya, sesuatu hal yang menyakitkan yang dia nggak suka, maka terima dulu dengan keridhaan, terima dengan lapang dada. Kemudian apa? Katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan kepada Allah bahwasanya ini yang ngasih Allah. Kemudian apa? Teman-teman, ikhtiar. Usaha. Ada harokah, pergerakan. Tetapi harus ikhtiar, harus pergerakan yang dihalalkan, yang dibolehkan, dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sabar dengan kesabaran yang baik, dengan kesabaran yang sempurna. Jadi sabar itu orang mau meneng tok. Ya. Aku sabar kok. Meneng tok itu namanya bukan sabar. Sabar itu terima dulu. Ya, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, terima dengan lapang dada, terima dengan keridhaan hati, dan kemudian apa? Ikhtiar untuk menyelesaikan itu. Dengan ikhtiar, dengan usaha yang dibolehkan, yang dihalalkan, dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, teman-teman, misalnya sapa iki sing enek rak sing ngepet nikah ya. Enak sing ngepet nikah. Oh iya, kau selak ngepet nikah. Oh nih. Oh, insyaallah. Tadi yang nyopir mobil siapa? Si nyopir mobil apa? Oh iya, wis nikah. Oh juga. Insyaallah. Tuh, masyaallah ya. Ojo mau meneng tok. Ya pengen rabi kok mau meneng tok, ya ora entuk-entuk. Dengan cara apa? Ikhtiar, usaha.
Minta biodata ustadmu. Ustad, ada akhwat ndak Ustad? Wes. Sing putih, dhuwur, langsing. Apa kuwi? Cagak ting. Well, njaluke putih, dhuwur, langsing ya cagak ting ya. Masyaallah. Apa sapi ya sing rada anu Ustaz, sing rada berisi Ustaz. Wis kayak sapi kuwi ya. Masyaallah. Ya. Ikhtiar nek pengen nikah, pengen dapat jodoh kok mau diem tok. Wah yo berat ngene iki ya, ikhtiar. Cari ya lewat biodata, lewat murabi, lewat ustadz atau lewat teman. Terus habis itu apa? Parani tembak gitu. Wes. Oh mati ya? Iya. Katakan kepadanya, ana uhibbuki fillah. Wes, Masya Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Wes, Masya Allah. Masya Allah. Ana uhibbuki fillah. Oh, Masya Allah. Begitu ndelalah ngono beda keyakinan. Wah repot. Antum yakin kono gelem, kono yakin gak gelem. Wah repot. Ya Masya Allah. Akhirnya iya toh. Cinta ditolak. Oh kok dukun bertindak begitu. Iya Allah bertindak ya kan ya. Asmara hancur, solawat meluncur. Yo. Asmara hancur, solawat meluncur. Wah itu wah. Akhirnya apa? Ya ditolak gak apa-apa. Kamu akan menyesal pada waktunya. Wes, golek meneh. Ini lho Pak. Ya tenang wae. Tenang wae. Wong wedok akeh Pak. Ya luar biasa. Wah diprotes aku. Ya Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian apa? Wasta'inu bisabri wassalat. Salat donga. Ya Allah, aku menyukai fulanah ya Allah. Oh, ini kan ceritanya cinta dalam diam tuh ya. Apabila dia jodohku ya Allah, mudahkan ya Allah, lancarkan sampai ke pelaminan ya Allah. Apabila dia bukan jodohku ya Allah, tetap jadikan dia jodohku ya Allah. Maksa banget dong ini ya, maksa banget. Ngayal banget ya. Ya Allah, Masya Allah. Nah ini jamaah ya dirahmati. Ini ngapunten nggih Ibu, nggih santri-santri lanang niki rata weruh wong wedok teng pondok. Dihibur ning ngene ya majelis ilmu ya, Masya Allah. Nah kemudian yang selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ya minta kepada siapa? Allah. Kalau punya keinginan, kebutuhan, harapan, langsung kepada Allah. Kalau butuh pertolongan, ya pastinya butuhlah kita ya. Bantuan langsung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah beribadah dan meminta pertolongan. Kemudian apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Sudah, Allah itu Rabbul Alamin, Allah yang milik alam semesta ini. Allah yang kuasa alam semesta ini. Kalau Allah sudah mengatakan kun, fayakun, tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Kemudian nasihat yang selanjutnya ini penting teman-teman. Fa'lam anal ummata la wijtama'at ala an yanfa'uk bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'. Qad katabahu Allahu laka. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika rafi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ini pelajaran tauhid semua ya teman-teman ya. Wes pokoknya dekengane pusat ya aman wes pokoknya. Ini tauhid, ini kita bicara tauhid ini.
Kalau sekian banyak orang pengen memberikan manfaat kepadamu, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka manfaat itu tidak akan sampai kepadamu, tidak akan bisa, kecuali ya sebatas apa yang Allah tetapkan, sebatas apa yang Allah izinkan. Wah, malah sampai di oper-oper ya. Tapi sebaliknya, kalau sekian banyak orang pengen berbuat jahat kepadamu, pengen mencelakai kamu, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka keburukan atau kecelakaan itu pun juga tidak akan sampai kepadamu. Yang sehingga apa? Loss saja. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah mengering. Sudah. Takdirnya kita dari A to Z-nya sudah diatur Allah. Dari lahir sampai matinya kita sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah kan maha mengetahui. Allah tahu apa yang akan terjadi dan Allah tahu apa pilihan kita. Itu Allah tahu semuanya. Ya. Maka kalau ada yang pengen berniat berbuat baik, kalau Allah tidak mengizinkan, maka kebaikan itu nggak akan sampai. Sebaliknya, kalau ada orang yang pengen berbuat buruk kepada kita, dan kalau Allah tidak mengizinkan, maka keburukan itu pun juga tidak akan sampai pada diri kita. Misalkan teman-teman dari tempat situ melempar saya, kalau memang Allah tidak menghendaki tidak ada satupun lemparan yang kena, Allah nggak akan kenakan itu. Kita wis dititis-titis kene ya luput. Ojo dipraktekke, ojo dipraktekke. Jak geger geden ini. Masya Allah. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya kemudian patut kita renungi, dan kemudian nasihat-nasihat ini dalam rangka menegakkan tauhid dalam diri seorang remaja yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu, Allah akan menjaga dirimu, Allah akan menjaga keluargamu, Allah akan menjaga hartamu, Allah akan menjaga agamamu. Jaganan Allah, nanti Allah akan menjadi penunjuk hidupmu, pembimbing hidupmu, ya, yang sehingga kamu selalu berada di jalan yang lurus, yang benar, solusi yang terbaik, yang mudah, ya. Kemudian kalau kamu minta langsung kepada Allah, kalau kamu butuh pertolongan langsung juga minta pertolongan kepada Allah. Ingat, fa'lam, ketahuilah, kalau banyak orang pengen memberikan manfaat kepadamu, kalau Allah nggak ngizinin, maka manfaat itu tidak akan sampai. Tapi sebaliknya juga, ketika orang-orang akan berniat untuk melakukan keburukan, mencelakai kamu, kalau Allah tidak mengizinkan juga nggak akan sampai keburukan atau kecelakaan tersebut. Pena telah diangkat, lembaran sudah mengerim. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dari A to Z-nya, dari kita sejak sebelum lahir sampai kemudian kita mati, semuanya sudah diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tercatat, pena sudah diangkat, dan kemudian lembaran sudah mengering. Maka kita hidup ini ya berusaha lalui dengan sebaik-baiknya saja, ya. Nah, insya Allah, kalau kita sudah berbuat baik, memberikan yang terbaik apa yang kita lakukan, kok kemudian kita masih mendapatkan keburukan, yaitu takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa sambat, rasa kakean rewel, terima dengan lapang dada, dengan keridhaan hati, dan kemudian jalani dengan sebaik-baiknya, dengan jalan atau dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.